Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam kegiatan webinar series yang diselenggarakan oleh Center for Excellence PT Angkasa Pura I. Hari ini bersama saya Ulfa sebagai MC, kita akan mengikuti webinar series ke-6 di tahun 2022 dengan tema Business Partnership. Sebelumnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu pembicara kita pada webinar hari ini. Beliau adalah Bapak Dendi Tegar Danianto, Direktur Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I. Selamat pagi, Pak Dendi. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi semua. Halo, Bapak. Sehat, Bapak? Alhamdulillah. Suara saya jelas ya? Ya, jelas, Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Ya. Selanjutnya, saya juga akan menyapa moderator yang akan memandu acara webinar hari ini. Beliau adalah Bapak Iwan Sanusi Libere, Training and People Development Senior Expert PT Angkasa Pura I. Selamat pagi, Pak Iwan. Suaranya masih mute, Kang Iwan. Masih di mute, Pak. Kameranya masih, mic-nya masih di off, Pak. Halo, nggak kedengar Kang Iwan. Pak Iwan, suaranya masih di mute, Pak. Tes. Oke, selamat pagi Mbak Ulfa, maaf. Ya, siap Bapak. Tadi udah bagus. Sudah terdengar. Oke, siap, mantap. Baru kedengar tuh. Terima kasih. Oke, dan tentunya saya juga akan menyapa seluruh peserta webinar. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti webinar hari ini. Dan terima kasih atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, untuk kelancaran dan ketertiban webinar hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk diketahui dan diikuti oleh seluruh peserta. Informasi yang pertama, peserta dimohon untuk menggunakan virtual background yang telah ditentukan, yang dapat di-download melalui link yang telah diinformasikan oleh panitia melalui kolom chat. Selanjutnya, peserta dimohon untuk mengubah format nama. Untuk peserta dari AP1 menggunakan format nama, lokasi tugas, _ nama peserta. Untuk peserta dari luar AP1 menggunakan format nama instansi _ nama peserta. Selama webinar berlangsung, peserta dimohon mengatur mic pada posisi off dan kamera pada posisi on. Peserta webinar dimohon mengisi daftar hadir dengan benar karena akan digunakan untuk penerbitan e-certificate. Diinformasikan juga bahwa selama kegiatan webinar, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Kepada peserta yang pertanyaannya terpilih dan dibacakan, akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp100.000. Dan yang terakhir, diinformasikan bahwa webinar ini dapat pula diakses melalui kanal YouTube AP Learning Ways. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar, mengawali kegiatan hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Akhlak Angkasa Pura I. Bapak dan Ibu dimohon untuk mengambil sikap sempurna.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya berharap kiranya kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bersama kita akan panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kami akan mengabadikan momen pembukaan ini dengan berfoto bersama. Kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk dapat menyalakan kameranya. Oke, Bapak Ibu, sudah aktif semua kameranya, sepertinya masih banyak yang belum aktif. Oke, untuk sesi foto bersama akan dipandu oleh rekan saya, Mas Renaldi. Silakan, Mas Renaldi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Upa. Pada yang terhormat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hadirin sekalian, mohon untuk mengaktifkan webcam-nya terlebih dahulu dengan virtual background yang sudah dibagikan di kolom chat. Oke. Kita cek dulu semuanya dari semua screen. Baik, sepertinya sebagian besar semua peserta sudah siap. Kita mulai dari screen pertama. 3, 2, 1. Baik. Nggak pakai apa nih, gaya nih, jempol atau sarangeyo gitu? 3, 2, 1. Baik, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berkenan, silakan menggunakan style terbaiknya masing-masing. Gaya bebas nih, Re. 2, 1. Pakai senyum manis saja, Pak. Skin, oke, kita menuju skin keempat. 3, 2, 1. Menuju skin kelima. 3, 2, 1. Selanjutnya 3, 2, 1. Baik. Selanjutnya di skin ketujuh. 3, 2, 1. Oke. Untuk skin ke-8. 3, 2, 1. Skin ke-9. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kembali kepada Mbak Ufa. Oke, terima kasih banyak Mas Rey. Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya langsung saja kita akan mengikuti webinar series ke-6 Business Partnership yang akan disampaikan oleh Bapak Dendi Tegar Danianto. Untuk itu, kepada Bapak Iwan Sanusi Libere, selaku moderator, dipersilakan untuk memandu acara webinar hari ini. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada MC yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkasa Pura orangnya ramah-ramah, karena direkturnya Pak Dendi. Salam pertama kurang meriah. Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan semangat pagi. Yang kami hormati Bapak Direktur Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I, Bapak Dendi T. Danianto, selaku narasumber pada webinar series ke-6 Center for Excellence Angkasa Pura. Selamat pagi Pak Dendi, izin Pak saya nyapa dulu Pak. Selamat pagi Pak Iwan. Kang Iwan aja lah manggilnya, lihat saya. Siap, siap Pak Dendi. Bintaro tambah macet ya Pak.
Ya macet mah ke sini. Tapi walaupun macet, nggak kerasa hampa, Pak. Karena Pak Dendi saya lihat selalu ceria terus nih. Harus. Biar Harus happy ya, kerja. Pak. Amin, amin. Baik, makasih Pak Dendi atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada acara kali ini. Bapak Ibu insan Angkasa Pura I yang berbahagia, webinar series kali ini adalah webinar pamungkas atau webinar intinya inti, ahlinya ahli. Kalau di YouTube tuh ada ahlinya ahli. Berarti saya terakhir nih ya ini ya? Enggak, masih ada Pak. Tapi ini ada. adalah intinya nih Pak, intinya nih Pak. Oh. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena Center for Excellence yang telah melaksanakan webinar di tahun 2022 ini sudah sebanyak 6 kali, Pak. Dengan menghadirkan hampir semua Board of Director AP1 ditambah dengan Board of Director Holding Injourney. Dengan telah memaparkan program-program strategis masing-masing perusahaan. Di mana summarize atas program strategis tersebut satu sama lain terintegrasi dengan menghasilkan program yang namanya restrukturisasi dan transformasi untuk mendukung pemulihan perusahaan dan pengembangan bisnis tentunya. Dari sisi keuangan, kemarin Pak Direktur Keuangan berbicara masalah aset recycling, cost leadership, dan dukungan terhadap transformasi bisnis termasuk di dalamnya airport partnership. Kemudian dari sisi legal, Pak Direktur Kepatuhan juga berbicara masalah aset recycling dan mendukung terhadap upaya-upaya yang dilakukan terhadap upaya optimalisasi aset dari fungsi perusahaan yang dibidangi pendapatan tentunya. Namun, kami melihat dari sisi legal belum menguraikan secara detail program apa yang akan dilakukan secara paralel untuk penyelarasan atas program restrukturisasi dan transformasi untuk mempercepat bisnis proses yang ada. Karena itu yang sangat dibutuhkan supaya program tersebut yang akan di-create oleh tim komersial comply dengan aturan-aturan yang ada. Nah, dari sisi SDM, baik Direktur SDM AP1 maupun Direktur SDM Injourney telah berbicara terkait peningkatan kompetensi talent untuk mendukung upaya percepatan restrukturisasi. Maka lahirlah kebijakan milenial untuk tampil terdepan yang telah menjadi KPI perusahaan tentunya. Dan untuk Direktorat SDM terkait program restrukturisasi bidang SDM sudah dan sedang dilakukan. Nah, kita berikan A+ deh untuk SDM, untuk Direktorat SDM. Tentunya dengan tampilnya milenial di depan, kita semua berharap program restrukturisasi dan transformasi ini dapat berjalan secara cepat, berhasil guna, comply dengan regulasi supaya tetap berkesinambungan. Dan kali ini ya kita sudah hadir Bapak Dendi, kita akan mendengarkan program-program dari Direktorat Pengembangan Usaha yang tentunya sudah kita nantikan. Bapak Ibu insan Angkasa Pura yang bahagia, COVID-19. Saya mengulas dulu COVID-19. COVID-19 pada tahun awal 2020 telah memberikan guncangan dahsyat di berbagai bidang dan tidak terkecuali pada bidang sektor industri penerbangan. Banyak yang terpuruk, bahkan sampai gulung tikar kita sudah saksikan. Banyak juga yang kembali menjadi survive, namun banyak juga yang gagal dan terpaksa melikuidasi diri. Guncangan pada industri penerbangan secara otomatis berdampak pula pada perusahaan pengelola bandar udara termasuk Angkasa Pura, di mana saat ini kita sedang melakukan recovery atas kondisi tersebut dengan cara melakukan restrukturisasi finansial dan operasional untuk bisa survive dan bangkit. Dan alhamdulillah manajemen Angkasa Pura I berhasil bertahan dalam kondisi kinerja keuangan yang merosot tajam. Kita sampaikan terima kasih kepada jajaran BOD dan juga tentunya kepada kita semua
untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan sehingga masih bertahan. Dan tahun 2022 saat ini sebenarnya diprediksi sebagai tahun pemulihan ekonomi. Namun, bayang-bayang gelombang ketiga pandemi COVID-19 ya dihantui lagi kembali dengan Omikron. Pandemi COVID-19 tidaklah sepenuhnya malapetaka dan kehancuran. Krisis pandemi COVID-19 justru harus melahirkan bisnis baru, inovasi baru, dan momentum untuk melakukan perubahan model bisnis atau skema bisnis yang relevan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak usah berlama-lama lagi, sesaat kita akan mendengarkan pemaparan dari Direktur Pengembangan Usaha dan Pemasaran Angkasa Pura I. Mohon izin, kami akan memberikan waktu kepada Bapak Dendi sebanyak 40 menit untuk pemaparan dan 30 menit akan kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Dan kepada para peserta, kami persilahkan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya dengan mengetik langsung pada kolom chat di Zoom meeting yang tersedia. Selanjutnya, kami akan memilih secara acak 5 pertanyaan untuk kami bacakan. Untuk pertanyaan yang belum kami bacakan, maka tim akan merangkum pertanyaan tersebut dan tentunya juga akan kami sampaikan kepada narasumber. Sebagai apresiasi atas pertanyaan dari 5 peserta tersebut, maka kami akan memberikan hadiah berupa masing-masing penanya akan mendapatkan Rp100.000 dari aplikasi Link Aja. Yuk kita simak dan kita siapkan pertanyaannya. Kepada Bapak Dendi, kami persilahkan. Terima kasih Kang Iwan. Baik, terima kasih Kang Iwan untuk pembukaannya, Mbak Ulfa juga tadi. Siapa? I'm happy to be here. Ya, saya senang dari sini untuk bisa nanti share. Kalau tadi Kang Iwan bilang 40 menit, mungkin saya harap nggak sampai segitu deh. Tapi yang saya akan sampaikan ini nanti lebih lebih fun ya rekan-rekan sekalian. Saya akan sampaikan nanti mengenai apa sih business partnership ini dengan lebih dengan menggunakan contoh. Jadi rekan-rekan akan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan. Ada contohnya, jadi karena saya selalu percaya gini ya, lebih bagus itu kalau orang mengerti ketimbang menghafal ya, dan kalau mengerti nanti ini akan menjadi tadi kalau dibilang Kang Iwan adalah transformasi AP1. Nah, salah satu transformasi ini adalah tadi memperbanyak business partnership, dan rekan-rekan yang sekarang ada di sinilah yang sebenarnya dia kan akan menjadi future-nya AP1 ya. Kalau dari Kang Iwan bilang millennials, itu memang yang akan banyak dilakukan ya ke depannya bisnis partnership. Nah, saya akan terangkan kenapa sih seberapa pentingnya sebenarnya bisnis partnership itu untuk transformasi AP1. Tapi tadi Kang Iwan soalnya menyiapkan ini sih pantun sih ya. Saya juga jadi nggak siap nih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apalah. Saya coba-coba gitu ya. Biar nggak kalah aja Kang. Saya siapin pantun satu nih. Siap, karena ini berhubungan dengan next slide-nya ya Kang. Gini, kilau mentari di sepanjang kanal jalan layang. Cakep dulu. Kalau nih, tidak Pak. kenal maka tidak sayang. Nah itu kamak dengan next-nya. Inilah saya. Nyambungin aja ini Mas. Jadi rekan-rekan, ini kalau lihat dari CV saya ya, saya tuh berarti udah tua banget ya, berkarir 96 sebenarnya. Berarti udah 20 tahun lebih. Nah kalau dilihat ya, sepertiga dari karir saya itu adalah di perusahaan multinasional, ya, mulai dari tadi Disney, Philip Morris sampai ke GE. Terus sudah gitu saya sekitar 5 tahun di BCA sebagai corporate and product marketing. Nah, sepertiganya lagi karir saya ini banyak justru di BUMN. Saya sebenarnya tidak pernah bercita-cita ke BUMN tadinya, tapi entah kenapa habis 10 tahun terakhir saya nyangkut di BUMN. Jadi Telkom, Pertamina, sama terakhir ya of course ya AP1 tercinta gitu. Dan perjalanan hidup saya di BUMN ini mengajarkan banyak hal ya, tentang tadi business partnership tadi. Pada waktu saya dulu berkarir di multinational company juga saya merasa wah
Ternyata memang itu sudah dilakukan oleh mereka dari dulu ya. Tapi bisnis partnership-nya mereka itu hebatnya kalau multinasional itu menjadi uang. Ya, otomatis menjadi uang. Contoh kayak Disney. Disney itu semua pengembangan bisnisnya banyak dengan partnership. Kayak mereka keluar movie nih gitu ya, kayak contoh semua Marvel movie gitu. Itu mereka dapat duitnya partnership dengan bioskop-bioskop yang memberikan slot timing terbanyak, terus sama produsen barang yang memproduksi merchandise. Jadi mereka melakukan di zaman dulu. Nah, ini yang harus kita lakukan lebih awal ya. Juga pada waktu saya di Nasgok, saya sebagai wasekjen, bisnis partnership key-nya ternyata. Ya, untuk bisa event segede gitu dengan budget yang minimum, tapi kita bisa mencapai maksimum exposure. Nah, ini yang saya pikir bisa jadi pembelajaran lah buat kita semua. Buat saya pribadi juga betapa pentingnya bisnis partnership itu. Nah, karena gini, ini terutama pada saat saya juga menjabat di AP1 rekan-rekan. Bayangin ya, saya ditunjuk itu Maret 2020. April 2020 lockdown. Ya. So can you imagine? Tadi udah happy-happy gitu, mau kerja di airport, kita akan banyak travel, di lockdown semua. Nah, disitulah sebenarnya kita semua belajar bahwa turnaround itu ternyata diperlukan untuk kita, ya nggak bisa lagi sekarang mengharap organic bisnis kita di aircraft, di passenger, yang bahkan tadinya kargo juga nggak terlalu dilirik sebenarnya. Nah, di sini kita semua belajar gitu ya untuk namanya unlocking value lah. Pada saat krisis seperti ini, di sini kita harus bertransformasi di dalam bisnis kita. Ini kita lihat ya, the next time. Pada waktu itu lihat turunnya minta ampun kan. Kita udah nyungsep lah boleh dibilang. Drop 41% dari volume penumpang, drop 25% dari pergerakan pesawat, volume kargo yang menyelamatkan pada waktu itu. Karena kan kalau kita tahu ya, kargo di Indonesia ini air kargo itu 90% terdiri dari belly kargo sebenarnya. Jadi apa yang ada di pesawat, di belly, disitulah kargo-kargo itu masuk. Itu 90% bisnis itu. Nah, pada waktu penumpang yang berkurang drastis tadi, 41% tadi, nah itu diisi oleh kargo, makanya dia bisa stabil dan cenderung naik malah. Nah, ini yang jadi salah satu pembelajaran untuk kita ya, betapa pentingnya kargo, dan nanti juga untuk push betapa pentingnya partnership kita untuk kargo spesifik, itu apakah dengan airline, apakah dengan kargo operators yang lain, atau bahkan dengan prinsipal operators semacam DHL, ataupun dengan e-commerce prinsipal semacam Amazon umpama gitu. Nah, itu kita perlukan. Jadi beberapa strategi ini sebenarnya berasal dari justru pembelajaran kita langsung ya, bahwa di dalam recovery kita, ini kita memerlukan, ini saya sedikit ini dulu ya, bisnis sedikit di sini supaya kita tahu. Dengan beberapa partnership yang kita lakukan, ternyata kita mulai menunjukkan kinerja yang membaik nih. Ya, kita bisa ada penumpang 23 juta, terus kita bisa mendapatkan pendapatan yang cukup lumayan di 2022, padahal kita tadi tidak mengharapkan ini kalau bahwa pandemi ini berpanjang gitu ya, dibilang jalik lah. Tapi kan enggak ternyata. Jadi memang kita survive itu dengan revenue enhancement strategy, kita bisa achieve ekstrak 187%, cost leadership kita bisa tekan sebanyak 105%. Jadi kita ini menggerakkan ini semua dengan ini ya, dengan kebersamaan dan dengan perubahan total itu ternyata sukses untuk kita bisa bertahan. Ya kan, kalau rekan-rekan tahu ya, kita nggak mendapatkan PMN, kita nggak mendapatkan support lain, malah kita harus restrukturisasi utang-utang kita, tapi kita bertahan. Nah, jadi di sini kita belajar di recovery post pandemic transformation itu apa. Kita harus mungkin yang lain udah banyak bicara kemarin ya, tentang bisnis turnaround, organisasi budaya, merestruktur keuangan kita mesti apa. Itu jauh lebih detail. Tapi intinya apa sih di bawah itu? Bahwa ternyata tadi Kang Iwan sudah sampaikan di depan ya, bahwa kita ini memerlukan beberapa strategi yang berbeda. Tapi kalau di summary lah, untuk spesifik di commercial side, ternyata partnership lah yang harus kita push. Karena dengan partnership kita akan bisa tadi mendapatkan revenue enhancement yang lebih baik, karena itu di luar dari regular RKAP kita boleh dibilang ya. Karena dengan partnership pula kita bisa mendapatkan cost leadership, sama dengan partnership pula kita bisa mendapatkan channel yang lain untuk melakukan pengembangan bisnis kita. Jadi itulah topik hari ini yang berdasarkan dari strategi besar perusahaan.
Jadi nggak sekedar business development bilang partnership, nggak kayak begitu. Memang ada basisnya, foundationnya. Tapi saya bilang tadi, perusahaan-perusahaan di luar yang multinasional pun sudah melakukan hal seperti ini sejak zaman dulu tanpa harus menunggu krisis. Ya memang unfortunately kita mungkin harus belajar dulu, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mulai belajar dan mulai cara kita untuk melakukan partnership ini ke depan seperti apa, dan ini harus menjadi DNA baru. Atau kalau istilahnya itu new core lah untuk KP1 ini, untuk melakukan bisnis ke depannya harus banyak melakukan partnership tanpa harus tergantung dengan kita semua. Nah, tapi kan gini, saya melihat kan di forumnya sekarang ini banyak anak muda nih ya. Jadi kalau yang tua-tua macam saya Mang Paiwan bilangnya partnership. Nah, kalau ini ada istilah anak-anak sekarang ini collab dibilangnya. Ini collab nih banyak hal nih ya, Kang. Ya. Bisa sama selebgram, bisa sama influencer, bisa sama key opinion leader, banyak hal yang kita bisa lakukan. Itu kalau anak-anak yang di ranah digital ya, social media terutama. Tapi kalau kita lihat kan ini sih secara ini ya, collab ya artinya sama dengan partnership gitu. Tapi ini cuma pakai istilah anak-anak muda aja gitu. Bahwa ini adalah dua pihak, mereka harus meraih manfaat dan keuntungan bersama gitu. Jadi harus win-win di dalam partnership ini. Nah, makanya nanti saya akan menyampaikan partnership ini secara pop, Kang Iwan, ya, supaya rekan-rekan semua bisa ngelihat, oh iya ternyata ini dilakukan sebenarnya partnership gitu. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ini adalah promotion, enggak. Sebenarnya beberapa yang nanti saya akan tunjukkan inilah partnership. Jadi disinilah kita akan lihat bahwa partnership itu akan unlock value jauh lebih besar ketimbang masing-masing pihak kalau bergerak secara sendiri. Nah, yang saya akan kasih contoh sebentar ini itu suatu partnership yang luar biasa menurut saya, ya. Dan biasanya nih anak-anak muda udah pasti tahu, tapi nggak jelas bahwa ini sebenarnya satu partnership yang luar biasa. Karena nanti kita akan lihat hasilnya. Ternyata wow, saya juga pasti datanya luar biasa nih partnership gitu. Tapi tadi saya akan kemas dalam bentuk pop supaya semua tahu. Dan kalau saya udah bicara pop, saya tambahin K di belakangnya. Jadi adalah K-pop, ya. Coba kita lihat video ini. Yeah, we're here for the BTS meal. A drink and fries. Chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cage. Get the BTS meal at McDonald's. Nah, coba sekali lagi Pak, biar lihat lu sekali lagi. Yeah, we're here for the BTS meal. A drink and fries. Chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cage. Get the BTS meal at McDonald's. Keren, Tuh, Pak. Kang Iwan. Keren, Pak. Ya kalau Kang Iwan mungkin nggak tahu, Kang, ini namanya di belakangnya BTS namanya ARMYs, Kang. Kalau ARMYs ini ratusan juta orang kali ini yang menjadikan BTS ini jadi salah satu panutan hidup kali untuk mereka. Tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, Kang Iwan dan rekan-rekan, lihat hasilnya tuh. Collab ini bukan cuma promotion, ya, ini dipasarkan di 50 negara, labanya aja dapat 32 T dengan penjualan naik 40,5% globally, ya. Dan pendapatan mereka royaltinya 118 M nih buat para BTS ini. So jadi ini collab global, ya, di mana mungkin kita berpikirnya cuma sekedar promo, tapi kan kalau promo biasanya lebih banyak menghabiskan uang, ya, bakar untuk promotion. Tapi lihat hasilnya, ini nggak ada apa-apanya antara royalti sama yang didapatkan dari penjualan mereka dan laba bersih yang naik untuk penjualan naik 40,5% buat McD, itu nggak ada apa-apanya biaya promosi ini. Nah, itulah tadi mereka buat ini sebagai satu collaboration. Dan ini memang kita bicara global dulu supaya kita semua lihat, ya, bahwa kalau kolaborasi ini sudah juga global secara ini cross market. Karena apa? Mereka perlu untuk
menghidupkan juga buat McD ini adalah masuk ke milenial secara lebih kuat lagi. McD kan juga berhadapan dengan brand besar lain ya. Ada KFC, ada Wendy's, ada Burger King, banyak gitu. Dan mereka perlu positioning. Positioning ini mereka kerjasama dengan brand ambassador, tapi tidak cuma sekedar iklan, tapi ini menjadi produk. Kang Iwan tahu nggak? Itu si bungkus-bungkusnya Kang, itu sampai dijual balik di Tokopedia atau nggak? Waktu BTS dengan McD ini. Iya. Luar biasa, jadi ada second market, ada second marketnya ini. Ini create subculture sendiri gitu ya. Jadi luar biasa di dalam cara mereka melihat market yang ada, sembari mereka juga memang mau meremajakan pangsa pasarnya. Jadi mereka masuk, McD udah nggak consider mereka sebagai American brand. Mereka consider ini adalah sebagai global brand. Jadi mereka harus bicara di mana segmen pasar terbesar itu ada. Jadi mereka nggak bisa istilahnya diam aja dengan wah this is American culture. Enggak, ini udah menjadi global. Nah disitulah tadi mereka tahu kalau mereka hanya bergerak sendiri, mereka nggak akan bisa mendapatkan global factors itu tadi, karena mereka masih merasa ini American brand, ini bule-bule, ini kesukaan burger. Kalau dengan kayak gini beda kan? Inilah yang diperlukan tadi, global partnership yang menjadikan mereka lebih global lagi sekarang. Tapi dengan tadi return yang langsung luar biasa seperti tertera di sini. Jadi ini memang bukti nyata lah kalau boleh dibilang inilah partnership. Real partnership harusnya seperti ini. Ya, this is not just a promotion, tapi ini juga adalah business partnership. Dan pasti ini kalau dikeluarin lagi dengan berbeda, oke. Tapi ini kalau sebagai platform bisa juga, umpama gini. Kan saya juga lagi belajar nih K-pop nih Kang, supaya bisa ngomong nih nanti sama anak muda. Ini setelah ini ada satu generasi lagi, the next itu Stray Kids namanya. Ya, ngetop juga tuh. Atau kalau sekarang nih BTS mah sandingannya Blackpink gitu kan. Nah ini ada satu lagi Stray Kids namanya. Nah itu kalau mereka Stray Kids lebih muda. Kalau mereka mau meremajakan lagi kerjasamanya dengan yang second generation of this K-pop, itu bisa juga karena ini sebagai platform mereka yang penting. Ya, jadi platformnya standar. Tapi siapa kontennya itu bisa dirubah nanti, gitu. Yang penting kan di sebelah kanan bawah ini nih, berapa sih laba kita bisa dapat, berapa sih penjualan yang bisa dinaikkan, gitu ya, kawan. Jadi rekan-rekan sini mesti belajar ya. Inilah creation of the platform. Ya mungkin nanti kita akan lihat di kita gimana nih creation platform ini hubungannya kalau dengan kita bicara sebagai airport kayak apa gitu. I'm gonna give an example nanti. Tapi sebelum ke sana, saya mau ada share satu lagi. Ini kan kita bilang global nih ya. Nah, saya mau kasih contoh nanti. Itu adalah yang berhubungan dengan yang saya pernah kerjakan dan lokal. Ya, tapi tetap pakai global brandnya. Nah, jadi ini kasus di mana saya kerjakan dulu karena memang local brand ini mau meminjam brand equity dari tadi. Ini business partnership. Ini turun juga sampai nanti ke product development, turun juga sampai ke sales gitu ya. Tapi ini dilakukan pada waktu produk yang pertama kali di launch, disitulah business partnership-nya di build. Ya rekan-rekan mungkin akan lihat tahu produknya kalau udah lihat balik kita lihat dulu videonya, nanti saya bawa terangin kayak apa sih ini. Ya silakan.
Nah, rekan-rekan dan Kang Iwan, itu kerjaan saya waktu di Pertamina. Ini Ini yang pengalaman saya pribadi bilang, ya Pak ya? pengalaman pribadi. Supaya tahu juga dong, ya nggak? Bahwa ini pernah dikerjakan dan Betul. bisa loh, gitu. Jadi ini saya bilang tuh tadi, lokal nih, global dan lokal. Gitu ya, pada waktu itu Pertamina itu mau meluncurkan nih, apa ya produk yang paling top supaya mereka bisa langsung ngomong bahwa produknya itu the best. Ya, jadi pada waktu itu dilakukanlah penjajakan. Saya langsung tuh, itu ada foto saya tuh kalau nggak salah tuh. Lah kita langsung ke markas Lamborghini, Kang Iwan. Ya, luar biasa. Negotiate dengan mereka gitu. Ikut dalam salah satu GT series, tapi si partnership ini nggak cuman bicara ini ya, bicara apa? Kalau tadi kita lihat di advertisingnya ya, bukan cuman advertising aja. Jadi Pertamax Turbo dengan meminjamkan brand equity-nya Lamborghini adalah untuk mendapatkan tadi. Kan kalau lihat tadi ya perfection performance gitu ya. Ini untuk mendapatkan instant recognition, instant gratification bahwa wah Pertamax Turbo levelannya udah sama Lambo nih. Nah, itu yang kita mau. Itulah product positioning. Jadi karena kita perlu ke market pasar baru, ini marketnya sebenarnya memang kita pakainya Lambo sebagai iklan. Tapi sebenarnya yang diincar, inilah market terbesar, big spender, itulah orang yang punya BMW, Mercedes, Audi, itulah real marketnya, rekan-rekan. Jadi bukan per se real marketnya adalah pengguna Lambo. Kalau pengguna Lambo sedikit. Tapi kalau kita bicara Mercedes, BMW, dan Audi, banyak di Indonesia. Nah inilah market yang mau perkuat. Karena pada waktu itu Shell sudah masuk duluan dengan global brandnya, V-Power. Coba ini kalau ada yang mau ngomong, coba saya mau tahu. Ada yang tahu nggak kerjasamanya Shell V-Power itu dengan apa mobilnya? Ada yang tahu nggak? Kang Iwan yang jawab, Kang. Yang lain dua. Ada nggak yang? Yo, silakan kawan-kawan. Bocorannya apa, Kang Iwan? Mogo. Nih kalau nggak ada yang ya, ini dari dulu Shell itu kerjasama dengan Ferrari. Ya jadi disinilah diperlukan tadi pairing ya. Mereka global brand, mereka sudah melakukan dari dulu Shell itu dengan Ferrari kerjasamanya. Nah kita juga melakukan yang sama. Jujur kita agak ATM di sini. Apa sih yang mereka lakukan? Mereka sudah sama sekian tahun, 30 tahun mungkin Shell dengan Ferrari itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Nah di situ kita belajar bahwa bisnis partnership bukan berarti sampai di promotion, tapi juga untuk production, untuk R&D, dan untuk sales. Jadi kita sama. Pada waktu itu, Pertamina dengan Lamborghini melakukan apa? Tes produk itu R&D-nya di pusatnya Lambo. Ya. Nah, dengan masuknya ini kita mendapat certification kan bahwa Pertamax Turbo ini memang digunakan di mobil-mobil Lambo. Nah, disitulah kita gunakan sebagai sales tools. Kan kalau kita bicara Pertamax Turbo, kita bicara langsung dengan siapa? ATPM-nya. Kita bicara dengan BMW, kita bicara dengan Mercedes gitu ya. Bahkan kita berhasil pada waktu itu set the deal dengan BMW, tertera tuh ini akan bagus kalau menggunakan Pertamax Turbo. Ya, atau RON 98. Nah, disitulah deal-nya. Ya, dengan itulah baru menjadi ke consumer-nya, ke buyers-nya. If you have BMW, Audi, Mercy, pakai nih Pertamax Turbo certified by Lambo loh. Nah, gitu cara ngomongnya. Jadi kerjasama ini turun dari mulai atas sampai ke bawahnya itu turun semua. Nggak cuma tadi saya bilang nggak cuma promotion. Kalau promotion kita bakar duit, tapi kalau kita bicara partnership sampai ke sales itu yang diharapkan. Dan makanya secara sales pada waktu itu Pertamax Turbo dalam waktu setahun dari launch-nya itu berhasil mengalahkan Shell secara market ya. Dan juga memang kalau waktu itu dengan Pertalite ya. Pertamina meluncurkan Pertalite dan Pertamax Turbo mencatatkan net profit tertinggi dalam sejarahnya tahun 2017 itu sekitar 48 T, Kang Iwan. Ini kalau buat perspektif ya, asetnya AP1 semua itu 42 T, Kang. Jadi kalau Pertamina mau beli AP1 itu cuma dengan net profit setahun waktu itu. Untuk lihat perspektif tuh ya. Dan itulah tadi. Ya, benar-benar. Kalau tadi karena saya contoh ini lebih menarik ya soalnya Pertamax Turbo Lambo. Pertalite waktu dulu saya belum jadi subsidi seperti sekarang. Kita kerjasama dengan siapa? Dengan Astra. Untuk Avanza dan satu lagi Xenia-nya. Itu market terbesar ya kan. Jadi mereka kalian boleh beli mobil ini, boleh dibilang cuma Avanza Xenia nih, tapi kan beli mobil kan dengan kerja keras ya. Mereka itu sebenarnya nggak mau pakai
premium pada waktu itu. Tapi ke Pertamax mahal, makanya di-create lah produk di tengah, segmentasinya di Pertalite. Untuk supaya orang tetap punya Xenia, punya mobil yang diraih dengan susah payah ini tetap mendapatkan perawatan terbaik di bensin yang bukan bensin subsidi. Nah, seperti itu. Ya itu kenapa tadi the sales went up. Nah, karena tadi business partnership dan juga product positioning yang tepat. Jadi itu ininya, Kang Iwan, fundamental di belakangnya lah ya. Kenapa sih business partnership itu diperlukan, bahkan untuk perusahaan seperti Pertamina juga tetap memerlukan, karena tadi untuk terus refresh the brand, refresh the progression of business ke depannya. Cukup menarik ya Kang Iwan ya, kan? Luar biasa Pak. Jadi ini ya. Apapun caranya itu ya, collab itu sesuatu yang sangat penting, dan tadi saya ngelihat sesuatunya yang kita tidak menyangka bahwa itu akan menjadi marketplace yang tidak terukur kalau saya lihat saya. Betul. Ya, it's interesting, dan makanya kita akan terus melakukan ini kalau kita kasus. Nah, sekarang kalau kita ke AP1 apa? Nah, agak-agak Korea juga, tapi bukan K-pop lah kalau ini ya. Kang Iwan, ini kita kerjasama kita dengan Batam International Airport. Jadi dengan yang contoh yang seperti saya kasih lihat di dua tadi ya, global dan juga kita lokal. Ini kita juga sudah melakukan lokal juga ini sebenarnya. Ya, inilah kerjasama kita di Bandara Hang Nadiem, ya, Kang Iwan dan rekan-rekan di airport. Pada waktu BP Batam melakukan tender, ini tender juga ber 2 tahun lama, ya progresnya lumayan painful and stressful, tapi at the end of the day we won the tender, dan kita agree untuk melakukan business partnership itu design, build, financing, transfer, operate, dan maintenance ya. Transaksi ini untuk 25 tahun untuk lahan sebesar 353 hektar, indikatif investmentnya sekitar 0,8 T, dan untuk sekarang sih masih 3,2, tapi nanti kita akan boost ini ke levelan 10-an lah ya, airportnya nantinya. Nah, jadi kenapa sih kita perlu ini kerjasama kita dengan Hang Nadiem? Ini sebenarnya bicara tentang Hang Nadiem dengan business partner dengan Incheon ya. Incheon ini adalah satu bandara itu 71 juta penumpang. Ya, ini adalah kalau istilah di airlines itu aviation powerhouse hub kalau dibilang. Ya, ini salah satu powerhouse hub seperti Dubai, seperti Schiphol. Nah, Incheon ini masuk di dalam mereka. Kalau kita punya 90 juta, 15 airport, mereka ini cuma satu aja 71 juta. Ya, dan dengan hubnya kita lihat tuh ada 173 kota destinasi. Dan ini yang kita ambil sebenarnya. Pengalaman mereka, brand mereka di dalam running airport yang bisa menjadi hub. Dan kalau kita mau spesifik nanti di Batam ini kita harapkan nanti kalau kita mau menaikkan bisnis kita perlu Batam ini menjadi hub ya. Apakah itu cargo hub, apakah itu international hub. Ini yang kita harapkan. Batam itu kan dia nggak akan cukup kalau sebagai point to point. Nah, di situ datang bisnis partnership ideas tadi untuk kenapa kita pilih seperti Incheon ya. Karena dengan adanya bisnis seperti itu, hub yang akan hub yang akan terjadi itu adalah kalau kita lihat ya dari US, tolong dipanain, dari US ke China dan China itu akan ke Incheon dulu. Jadi dari Incheon mereka akan masuk ke Batam. Itu supaya tadi menyebabkan Batam bisa mendistribusi baik penumpang ataupun kargo ke domestik kita ataupun nanti ke Kangaroo Route, which is di Oceania Pacific. Jadi disinilah tadi bisnis partnership itu diperlukan. Kenapa? Karena Incheon memiliki semua data-data di belakang tadi ya, dengan banyak relasi mereka juga sebagai international hub. Ini kita harapkan bisa turun nanti ke Batam. Ya, jadi kita bisa juga nanti bisa shifting dengan Changi market itu dengan PD lah sekarang. Ya, karena kita punya Incheon yang akan menjadi sister airportnya Batam, dan itu kan bisa mengalihkan tadi both traffic, airline dan juga kargo di rute yang kita lihat besar secara global ini. Jadi kita akan masuk sebagai global network nih ya. Mau transshipment pun kita harapkan bisa juga sekuat Bali nantinya gitu. Ya, kenapa?
bisa dengan strategi berikut. Itu adalah dari Batam ke YIA untuk menjadi air to land kargo ya. Nah, ini yang rekan-rekan bisa kita lihat di bisnis strategi next deh. Oh, stuck. Bentar. Kenapa ini nggak boleh? Tapi Kang Iwan bisa lihat tadi ya, kenapa pentingnya kayak kita bisnis partnership dengan global players itu seperti ini ya. Nggak cuma bicara investment aja loh. Kita bicara soal gimana mereka akan bisa shifting beberapa dari bisnis kita. Kayak contoh nih membantu bahkan airport lain. Ini kalau kita di yang slide yang ini ya, itu ada dari Batam ke YIA. Batam ke YIA, dari YIA itu akan akan mendukung land kargonya nanti. Karena begitu di YIA dia bisa disebar ke kiri dan ke kanan tuh, ke east dan west. Tapi juga bisa vice versa, dua arah. Kayak kemarin banyak contoh kan dari Surabaya yang merupakan basis dari production waktu itu cable ya, submarine cable. Itu bisa dikirim dari Jogja, dikirim ke YIA, dijemput oleh Antonov ya ataupun Dnepr Volga, langsung straight ke US. Nah, itu kan nanti bisa vice versa, dari Batam pun akan mulai sama. Di mana mereka akan langsung masuk, langsung dari Batam YIA disebar. Jadi ini strategi penting tadi, kenapa kita penting di Batamnya dulu mendapatkan traffic dari Incheon. Ya, jadi di situ banyak ini ya Kang Iwan, banyak korelasinya antara bisnis kita dengan Incheon tadi ya. Ini saya bilang tadi, ini saya kasih yang besarnya Kang Iwan ya dan rekan-rekan supaya kebayang nih dalam satu bisnis partnership kita dengan satu pihak seperti Incheon, repercussion effect ataupun multiplier effect ini banyak gitu. Untuk kita bicara tadi aircraft, airline, pack sama kargo ya, itu baru satu loh. Belum lagi nanti investment dari Korean players pun akan mulai masuk. Kayak sekarang ada Hyundai Logistics akan masuk di Batam karena dengan adanya Incheon ya, nanti mereka bakal kerjasama dengan Angkasa Pura Logistik. Nah, di situ yang saya bilang tadi, multiplier effect-nya banyak. Begitu kita berbicara satu bisnis partnership, tapi yang bisa kita turunkan menjadi derivatif bisnis yang lain. Ya, itu big strategy. Kenapa kita melakukan banyak bisnis partnership? Kita nggak usah bergerak sendiri sekarang nih di dalam dunia global yang semua network, semua nyambung gitu ya. Ini harus bisa kita kapitalisasi justru. Kita nggak usah gerak sendiri kayak kargo nanti. Kita banyak global player seperti Swissport, ada NAS, ada apalagi itu. Schiphol maybe, mereka bisa menjadi cargo partners kita yang untuk mendatangkan air freight ya. Untuk distribute kargo lagi di kita. So jadi itu satu besar bisnis partnership yang ada itu yang kita pegang ya. Makanya ini ada beberapa sih kriteria kerjasama strategis yang juga menjadi kayak inilah core GCG kita gitu ya. Bahwa tadi ini kan memang berdasarkan cap ya. Dan semua harus kita sesuaikan dengan GCG-nya. Tadi laba harus bisa minimum 10%, ada unlocking dari added value, ada juga yang non added value di non financial. Kalau kita di nomor 3 gitu, itu yang saya bilang tadi ya, diversifikasinya ataupun multiplier effect. Jangka waktu kalau bisa panjang supaya ini juga nggak terlalu gonta-ganti, tapi yang penting stuck dengan partner yang benar. Terus of course karena kita mau airport ya harus dikembangin udara gitu. Dan kalau perlu entitas baru kita bikin. Ya, dan skema kita lebih fleksibel sekarang. Ada macam-macam tuh. BOT, BTO, bukan BTS, BOWT, KSO, KSM. Wah, itu coba yang lain pasti belum ingat semua tuh sebenarnya apa tuh. Ya, tapi sampai ini bisa kita baru. Nah, itu banyak. Kok tadi lihat aja back yang itu ke depan tuh sebentar, tadi yang warna biru tuh. Terus yang yang Incheon. Nah, ini lihat tuh. Ya kan? Lihat nih. DBFTOM. Ini memang spesifik kita create karena memang ini yang kita kerjakan gitu. Ya, seperti itu. Balik itu tadi. Siap. Ya, jadi ini kriteria-kriterianya sudah kita pikirkan
supaya ya kita bisa melakukan business partnership ya, karena kita tahu kita BUMN, kita menjalani infrastruktur bisnis di mana ini serving general public ya, menjadi pula sometimes sovereignty of the country karena gerbang utama seperti Denpasar gitu. Makanya di sini tetap harus kita pertahankan, tapi tadi flexibility di dalam pengembangannya. Mike, kalau supaya dirangkum rekan-rekan dan Kang Iwan, nextnya ini partnership principle kok, dasarnya cuma ini. Dia harus ada unlocking revenue enhancement, dia harus bisa create cost leadership sama added value untuk brand. Ya. Revenue enhancement, kita balik contoh deh, kalau kita gini orang udah pada bosen kali kalau di AP1 ya. Tapi kita lihat tadi, contoh BTS dengan McDonald's, ya kan? Itu revenue enhancement loh. Dia tetap, kalau kita bilang RKAP, kalau dia kan financial budget gitu ya tiap tahun, itu kan itu penjualan toko. Tapi begitu dia unlock value dengan adanya partnership dengan semacam BTS ataupun mungkin nanti yang lebih muda kayak tadi saya bilang Stray Kids semua, itu akan menjadi revenue enhancement mereka. Itu basic principle-nya ya. Terus udah gitu dengan kerjasama dengan BTS ini ya, dengan K-pop itu bisa mendapatkan cost leadership. Kita lihat contohnya biaya marketing mereka besar, tapi efisiensi yang dia dapat dengan menggunakan brand ambassadorship seperti BTS itu multiplier effect-nya di dalam reach to customer-nya luar biasa itu. Ya ibaratnya nih armis yang saya bilang tadi, fansnya BTS nih, itu mereka yang akan host dan repost promotion ini kan, itu tanpa disuruh dan dibayar loh. Dan itulah cost leadership yang terjadi sebenarnya ya. Beda dengan kita karena mereka memang consumer product, tapi itu terjadi. Ya, sama seperti saya bilang tadi kayak contoh Pertamina, itu Lambo community, Mercedes community, BMW community, itu mereka yang pada akhirnya menjadikan brand seperti Pertamax Turbo itu di dalam conversation mereka sehari-hari. Wah, lu udah nyoba belum? Kalau gue pakai ini oke banget loh. Nah, kayak gitu loh. Itu kan terjadi cost leadership. Untuk biaya marketing. Ya, seperti itu. Ini kan kita tinggal lihat di dalam specific industry di mana sih sebenarnya komponen cost leadership itu bisa ada. Ya, dan inilah yang mesti kita cari sebenarnya. Ya, sama seperti kita tadi. Kita kalau dengan satu Incheon, kita nggak perlu nih mendatangi sekitar 7 sampai 9 LCC-nya Korea, ya low cost carrier Korea, satu nggak perlu. Incheon yang akan melakukan. Dan disitulah mereka terjadi cost leadership kita untuk marketing kita kan. Ya enggak? Kan Incheon yang mau punya keperluan, mereka udah invest loh di Batam. Nah, mereka yang melakukan promotion tadi untuk kita, untuk para airline LCC tadi supaya datang traffic-nya ke kita. Ya, dan terakhir of course ya brand value add ini very very important. Sekarang nih kalau kita ngomong, oh iya kita AP1 kerjasama dengan Incheon kok, itu adalah satu ini loh, brand value yang priceless ya. Kita nggak cuma sekedar biaya promosi atau enggak, kita kerjasama bisnis loh dengan partners yang jujur nggak gampang gitu sama Koreans itu. Koreans itu punya disiplin yang tinggi, punya operating system yang udah jalan, punya teknologi yang luar biasa maju. Nggak gampang kerjasama dengan mereka. Tapi di situ kita belajar. Nanti ini brand value add ini nggak cuma nanti brand value as in bisnisnya ya, tapi juga buat karyawan-karyawan. Kita nggak punya planning untuk karyawan itu bisa juga nanti di seconded, di training, istilahnya itu detasir gitu ke Korea buat kerja ini. Kalau perlu kita akan melakukan itu nanti. Dan di situ brand added value for that particular person. Ya memang kita kirim ke sana untuk punya brand. Oh ya saya pernah ditugaskan di Incheon. Beda kan ya buat mendapatkan itu Mas Iwan. Betul nggak? Brand value personal pun akan bisa kita gunakan nanti. Yes, it's still a long time. Kita baru mulai kemarin Juli juga. Tapi plan kita udah banyak untuk supaya bisa tadi 3 ini bisa kita unlock dengan partnership sekelas seperti Incheon. Ya. Dan tapi nanti kita nggak cuma Incheon nih, Kang Iwan, rekan-rekan ini udah banyak yang kita mau kerjakan ya. Kita punya next ya deh. Nanti kayak ada Clan B Project yang sudah terbengkalai cukup lama. Kita mau coba undang Mitsui Outlet Park untuk punya operation di sana. Ini penting nih buat kita nih. Untuk menarik juga catchment area, local catchment kita bisa dapat, tapi juga at the same time brandnya pun akan meningkatkan kembali dari aset kita. Nextnya kita juga diminta untuk Labuan Bajo nih. Ini juga ternyata prestigious nih. Nggak banyak secara pers, tapi kalau kita bisa dapat dan menjadi satu global destination, inilah satu partnership yang kita harapkan bisa menaikkan brand value dari AP1 juga gitu. Nextnya kayak contoh lebih komersial ya, kita ada Swissport, nanti ada
NAS, ada apa, ini semua kita akan coba build untuk cargo partnership supaya kita mendapatkan tadi, kita nggak perlu lagi jualan susah payah ke operators, ke airlines, ke cargo, ke principal produk gitu ya, tapi mereka melakukan on behalf of us. Jadi ini yang kita build tadi untuk secara komersial, tapi at the same time kita mendapatkan unlock 3 value yang saya bilang tadi. Bangga loh kalau kita juga bisa kerjasama dengan ini ya, player memang besar dan mereka itu percaya gitu. Nah makanya kalau ada 3 partnership tadi, Kang Iwan dan rekan-rekan, ini kita perlu build tadi, kita cari dulu mana yang besar supaya bisa create derivatif lah ke belakangnya, ke bawahnya. Ya karena dengan adanya derivatif ini bisnisnya itu bisa lebih banyak ya. Contoh saya kasih lihat tadi, saya pakai Pertamina Pertamax Tour, bahwa dia bisa turun ke bawah, nggak cuma itu, olinya pun pada akhirnya dikerjasamakan untuk ini produk oli ya, untuk yang kita testing juga waktu itu di Lebon. Nah kita bisa seperti ini ya, satu kerjasama dengan Incheon, kita tahu ada kargonya masuk pemain seperti United Logistics, nanti bisa untuk trainingnya, itu semua bisa kita lakukan. Kapan? Kok ruin my belum sebenarnya, tapi ya udah, ini sebagai gini, jadi kalau lihatnya Steve Jobs ini nih, sama Apple fanboy kan, dia tuh bilang kalau greetings itu nggak cuma bisa dilakukan oleh 1%, tapi a team of people. Ini sama di business partnership. Kita punya 15 airport network, tapi kalau nggak ada traffic yang masuk, nggak oke juga. Dan ini makanya kita mesti kerjasama business partnership itu karena ini. Ya, even Apple aja dulu masih kerjasama untuk chips-chipsnya itu dengan, saya lupa, Foxconn atau apa namanya ya. Seperti Apple pun mereka kerjasama business partnership dengan penyedia chips terbesarnya itu. Jadi nggak bisa sendiri kita tuh di dalam global situation seperti sekarang. Ya jadi ya udah, kayak ini sama juga kita internal ya, hopefully kita lebih bisa partnership internal kita juga mesti kuat nih. Dan ini sebenarnya udah terbukti ya. Kita coba sekarang dengan banyaknya komite itu supaya semua orang tahu bisnis kita itu mau apa aja gitu. Jadi tadi greetings and business itu nggak bisa done by one person. Ini harus kerjasama dengan team of people or team of companies. Saya pikir itu ya, Kang Iwan dan rekan-rekan, business partnership secara global, secara basic principle-nya yang saya harapkan bisa jadi guidelines lah buat rekan-rekan di dalam melakukan nanti business partnership. Dan ini bukan cuma di unit DI ataupun di unit BISDEV, enggak loh, business partnership itu semua. Mau legal yang akan membantu, bisa juga nanti IT, bisa juga manris, bisa juga di finance. Semua kita bergerak untuk basic principle yang dari saya utarakan di depan gitu. Ya supaya hasilnya langsung kelihatan. The beauty of business partnership adalah hasilnya terlihat. Dan ini saya harap bisa jadi penyemangat lah buat rekan-rekan bisa mendorong lebih banyak business partnership antara AP1 dan global ataupun local partners. Saya pikir itu, Kang Iwan dan rekan-rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dendi. Baik, makasih Pak Dendi atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Ini juga menjadikan satu ilmu juga bagi kita semua, dan saya juga agak kaget ternyata Bandara Batam perutamanya nanti mengarahnya itu ke kargo ya Pak ya, ke kargo. Dan saya juga nggak tahu bagaimana strateginya supaya kompetitor itu juga kita bisa menyaingi minimum dengan kompetitor yang ada di sebelah Batam. Betul. Ya nggak usah menyaingi lah, sehingga kita bisa pairing lah, kita bisa samping menyamping lah dengan mereka. Gitu. Baik, Pak Dendi, saya yakin bahwa di belakang saya ini udah banyak pertanyaan yang masuk ini. Jadi ini rekan-rekan ini tertarik ini semuanya ya. Tapi kalau bisa saya mohon izin Pak, saya menyimpulkan dulu boleh ya Pak ya, dari apa yang intisari dari Bapak tadi, sehingga nanti kawan-kawan pertanyaannya itu bisa mengarahnya ke sana nih. Gitu. Baik, tadi Pak Dendi menyatakan bahwa pertama penurunan volume penumpang pada masa pandemi berdampak cukup drastis terhadap kinerja AP1 ya, kita sudah saksikan sendiri pada 2020
AP mampu bertahan dengan penerapan inisiatif revenue enhancement, cost leadership, dan penundaan investasi. Hampir semua investasi kita tunda tuh kemarin gitu, 2020 ya. Namun untuk pulih secara berkelanjutan sampai kepada level pre-pandemi ya, kita tahun 2019 kita punya revenue itu sebesar 8,4 T kalau tidak salah, hampir 9 T ya, itu audited 2019. Kemudian turun sampai kepada 2 triliun. Kita sempat menyentuh itu Pak Dendi ya, cukup sangat signifikan ya kan, melalui penerapan strategi transportasi berdasarkan tadi 3 pilar yang disampaikan oleh Pak Dendi. Yang pertama itu adalah business turnaround ya, kita udah tahu semuanya, organisasi and culture, dan restrukturisasi dengan key enabler digitalisasi tentunya. Secara perlahan kinerja AP1 mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Nah, dalam pelaksanaan inisiatif di Transformation Office ini ya, ada satu benang merah yang saya lihat yang melandasi cara kerja yang dapat dieksplorasi, yaitu melalui partnership, atau tadi itu bahasa mudanya collaboration, di mana saat ini kita telah bekerja sama dengan eksternal untuk mengelola Bandara Batam, dan sebentar lagi kita akan mengelola Bandara Kediri. Dan tadi disampaikan untuk mengelola Batam dengan Incheon Airport bukan sesuatu yang mudah, perlu effort yang luar biasa seperti yang tadi disampaikan Pak Dendi. Partnership atau collab ya merupakan peluang yang dapat memberikan keuntungan yang optimal bagi para pihak. Pengembangan, penggambaran yang tadi disampaikan Pak Dendi melalui case study berdasarkan pengalaman beliau di Pertamina ya. Fenomena terkini seperti collab-nya BTS dengan tadi McD dan proyek kebanggaan AP1 collab dengan Incheon untuk mengelola Batam Airport di wilayah luar operasional AP1 sangat membuka mata pikiran kita untuk berinovasi, kreativitas. Nah, keberanian dan trust terhadap mitra dan karyawan juga tentunya juga harus menjadi aset utama perusahaan itu ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu insan Angkasa Pura satu yang saya hormati ya. Semoga proyek inisiatif bisnis partnership yang akan datang seperti Klan B, Labuan Bajo Airport, dan Cargo Partnership dapat direalisasikan secepatnya dan memberikan benefit yang optimal bagi kita semua. Kami sangat menunggu legacy dari Bapak Dendi Tedanianto nih Pak. Izin Pak. Baik, selanjutnya kami membuka forum tanya jawab ya. Kami persilahkan kawan-kawan, kita masih membuka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Bapak Danianto bisa menjawabnya dan memberikan satu pencerahan kepada kita semua. Izin pertanyaan pertama, Bapak mohon izin, datang dari Mbak Tias, Bandara mana nih? Lombok. Bandara Lombok. Izin Pak, ini kami bacakan saja Pak. Sejauh apa peran pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkomarves dalam mendukung bisnis strategi partnership antara PT Angkasa Pura I dengan Incheon Airport untuk mengambil alih market Changi? Wah, luar biasa nih, mengambil alih market Changi. Mengingat PT Angkasa Pura I juga dengan Kuala Namu juga memiliki strategi yang sama, yaitu partnership dengan GMR. Monggo nih Pak Dendi, monggo. Mudah-mudahan bisa nangkap ya Pak ya. Monggo Pak. Kita satu-satu dulu nih Pak pertanyaannya dan langsung dijawab oleh Bapak. Iya. Tapi Mbak Yasnya mesti nongol dulu dong. Oh ya. Mana Mbak
Nah, Neng Mbak Tias, silakan di-on-kan audio dan videonya. Operator tolong memberikan akses. Mbak Tias dari Lombok. Lombok ya? Ya, Bagian Mbak Tias apa nih, dari Mbak Tias? Lombok. Mbak Tias ini dari unit apa nih ya? Halo Mbak Tias. Mana nih Mbak Tias? Ya, jadi nanti kita berikan kesempatan di samping untuk bertanya, nanti saya bacakan. Kawan-kawan penanya mohon untuk on-kan audio videonya sehingga bisa terlihat oleh kita semua termasuk Pak Dendi. Mana Bang? Oke. Ini saya jawab dulu ya, Mbak Tias. Kang Iwan ya, Siap, untuk siap, mempersingkat siap, Pak. waktu ya, saya jawab dulu. Kalau peran pemerintah apalagi dari Kemenko Marinvest itu sangat-sangat intens karena mereka lah yang punya kepentingan ya sebenarnya ya. Karena namanya juga Kemenko Marinvest Investment. Jadi FDI Foreign Direct Investment itu adalah penting untuk untuk performance di sana di Kemenko, tapi at the same time juga penting untuk ya realnya kita memerlukan banyak tadi foreign direct investment untuk bisa membantu pembangunan di infrastruktur di Indonesia. Nah, kalau dalam tahapannya tadi bantuan sampai mana gitu, mungkin kalau saya boleh bilang karena berhubungan juga di bawah Kemenko, ini secara tadi saya lupa istilahnya, mungkin Kang Iwan yang lebih detail untuk airnav-nya itu loh, airspace control ya, Kang Iwan ya. Airspace Ya. classification. Itu kan waktu itu dilakukan Ya. oleh siapa? Oleh kementerian, ya, oleh kementerian dengan siapa? Dengan pihak Singapura gitu. Jadi Ya. membantunya justru di situ di dalam regulasi di mana Incheon ini, Batam Airport itu kan bisa beroperasi secara lebih mandiri gitu, tidak tergantung dengan air traffic di Singapura. Dan buat saya itu satu kemajuan ya. Itulah dukungan pemerintah yang real. Yes, masih banyak yang memang akan phasing out yang harus dilakukan agar supaya bilateral agreement ini terwujud dengan sempurna ya. Tapi ya nggak ada yang sempurna lah. Tapi seenggaknya di jalannya udah oke. Jadi Batam ini lebih mandiri sekarang di dalam airspace manajemennya, dan di situ bantuan pemerintah yang sebenarnya, berarti ya. Tapi memang bukan untuk ambil market Changi, kayaknya nggak gitu juga ya. We have to admit Changi itu dengan semua kehebatan yang sudah ada dari sejak dulu, kekuatan financial, kekuatan network, kekuatan ekosistem. Ini kita harus belajar sudah mereka. Jadi seenggaknya kita ini at par, kita ini seenggaknya bisa sanding bersanding, malah harusnya bisa sinergi nantinya. Jadi bukan berarti kalau sinergi kan harus sama ya, harus agak-agak balance. Bukannya ibaratnya kalau sinergi anak kuliah sama anak SD susah kan ya. Tapi kalau anak kuliah ya semester terakhir sama semester 2 masih oke lah gitu. Nah itu yang kita coba cari balance itu supaya Batam Airport ini bisa mengimbangi setidaknya dari keperluan kita untuk komersialisasi di dunia aviasi. Saya pikir itu jawabannya ya, Mbak Tias. Baik, makasih. Jadi sangat mendukung ya Kementerian Kemaritiman ini dalam hal memberikan peluang bagi kita, walaupun kita sangat berhimpit dengan Changi Airport, tapi yakin bahwa Batam, Kang Nadiem, ya minimum akan tumbuh di tahun 2023 ya ke depan. Amin. Baik. Amin. Amin, amin. Mbak Tias, mungkin itu ya. Kemudian ini Mbak Tias. Laki-laki Pak. Oh, laki-laki malah. Oke. Opa. Oke. Om Tias. Saya minta tolong wajahnya dulu ditampilkan. Mana? Sudah on Pak, kamera Pak. Kebetulan Pak. Maaf kebetulan tadi pakai komputer kantor Pak, jadi tidak ada kameranya Pak yang tadi Pak. Oke, makasih. Namanya soalnya di sini Tias, ternyata kita. Tias Harimukti Pak. Tias Harimukti. Baik, makasih ya pertanyaannya ya. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Tias. Luar biasa. Baik, pertanyaan selanjutnya saya minta kamera dulu. Mudah-mudahan pertanyaan selanjutnya on audio, on kamera. Dari Pak Eko P. Kurniawan, Kantor Pusat. Pak Eko?
Pak Eko, selamat pagi Pak Eko. Pak Eko Kurniawan. Pagi Pak Iwan. Muncul. Oh ini tidak ini nih. Tidak asing. Pak Eko Kurniawan. Pak Eko yang akan bacakan atau saya bacakan? Silakan Pak Eko. Siapa Iwan? Pak. Oke, silakan. Pagi Pak Dendi, Pak Iwan. Pagi Pak Eko. Ya, Mas Eko, pagi. Kerjasama kita dengan Incen dan Wika untuk Batam. Jadi perkenankan kita juga akan mengajak, apakah kita bisa mengajak anak-anak kita nih Pak, baik dari logistik, kemudian dari APS, dari APP, untuk tetap ikut juga bergabung di kerjasama kita antara di Batam gitu Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya yang sharing yang sudah kita dapat hanya sedikit, namun kita dikerjakan oleh yang lain, bukan anak-anak kita, nanti apakah itu tidak menjadi spread yang lebih jauh lagi ke kita. Namun kalau anak-anak kita yang mengerjakan, sehingga bisa tetap kembali ke kita lagi pada saat kita ada konsolidasi. Jadi apakah anak-anak kita juga diperkenankan ke sana, Pak? Itu aja sih, Pak. Ya, monggo Pak Dendi, lanjut. Ya, saya langsung jawab ya dengan Mas Eko. Mas Eko, kalau dibilang split rendah ya enggak, karena kita kan 51%. Jadi kalau kita bicara partnership, kita nggak berbicara di tatanan operating revenue share, ya. Kita bicara dividen. Jadi kewajiban sama kayak kita BUMN, ya dividen juga sama. Investment ujung balik nanti ada dividen. 51% kita sebagai control ya kita mendapatkan nanti share di situ. Satu. Tapi yang berhubungan dengan anak usaha, ini semua ini udah diatur. Jadi sudah mendapatkan porsi. Contoh seperti APP nanti akan masuk sebagai tandem lah ya, pemenang tender konstruksi mereka. APP udah akan deal, udah langsung masuk dengan beberapa calon peserta. Mereka sudah mendapatkan ibaratnya mengajukan proporsi apa yang akan APP kerjakan sebagai subkonnya nanti dari main kontraktor yang akan ditunjuk. Satu itu. Kedua, seperti APL. Nanti pada saat ada mereka yang akan masuk katanya Hyundai Logistik ya. Dari mana? Dari Korea. Tapi mereka yang akan datang dari international trafficnya. Nah begitu international traffic masuk ke Batam ke domestik itu akan dikerjakan oleh APL. Jadi kita lihat langsung kerjasamanya sudah di setup dari awal. Ya, sedangkan untuk APS itu pasti untuk nanti maintenance facility dari Airport Batam. Jadi memang sudah distruktur Mas Eko supaya anak-anak usaha justru harus involve di sana, dan anak-anak usaha sudah masuk di dalam, sudah ada SK tersendiri di dalam nanti pembangunan dan pelaksanaan operasional dari Batam Airport ini. Jadi sudah didesain dari awal Mas Eko. Mungkin jawaban yang real ya. Saya pikir itu jawabannya Mas Eko. Thank you. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, makasih Pak Eko. Ya jangan khawatir, APP tadi sudah mau mengerjakan konstruksinya, kemudian APL kargonya, harus ya Pak ya. APS ya maintenance facility-nya. Kemudian yang satu Pak, yang terkait non aeronya Pak, yang harus dijawab ini ke APR atau ke Sarina nih Pak? Oh enggak, sekarang masih APR dulu. Masih APR dulu. Itu nanti kalau konsolidasi di holding sudah terjadi ya. Tapi ya enggak sekarang. Tahun depan paling cepat itu. Jadi harus APR dulu yang ngambil kesempatan. Baik, intinya dari kita oleh kita dan untuk kita ya Pak ya. Nah, betul. Baik, makasih. Mas Eko, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali Pak, dan mudah-mudahan kita semua bisa collab, bisa untuk revenue enhance ini betul-betul bisa kita realisasikan bersama siapapun itu. Baik, pertanyaan selanjutnya ya, kami persilahkan. Saya panggil dulu Pak Yoga Fadil. Pak Yoga Fadil dari kantor pusat. Silakan audio videonya tampilkan dulu biar kita lihat dulu. Ini pasti ini pusat ya masih kantor pusat nih. Nanti saya akan minta untuk ini cabang tadi baru satu nih, kantor pusat Mas Yoga Fadil. Mas Yoga silakan. Unit apa Mas Yoga? Langsung ya Mas Yoga unit apa?
unit HC Pak, Career Talent. Oke. Dari HC Pak, dari HC Pak. Silakan Pak. Ya Pak, izin bertanya. Saya lebih menanyakan gini sih Pak. Di kita itu kan saat pandemi awal ya, benar-benar kepukul banget ya, penerbangan nggak ada, retail nggak ada. Terus ke depannya, karena udah ada pelajaran nih pandemi, ke depannya apakah di kita ada pengembangan bisnis lain yang tidak mengandalkan aero atau penerbangan dan juga retail ya? Karena memang lihat dari anak perusahaan mungkin sudah bagus, tapi belum bisa menopang, belum bisa seperti Telkomsel ya, yang bisa ngasih revenue growth sekian 10% ke induk. Dan yang kedua, ya itu sih intinya pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya ulangi lagi aja nih pertanyaannya supaya agak lebih jelas nih. Tadi Pak Yoga menyampaikan apa rencana pengembangan bisnis AP1 di luar aero dan non-aero mungkin gitu ya. Mengingat saat pandemi bisnis penerbangan saat ini terdapat negatif. Terus yang kedua, jika pandemi seperti COVID-19 terjadi lagi di masa mendatang, apakah ada lini atau unit bisnis AP1 yang bisa diandalkan? Sebenarnya tadi udah. Jangan ya Allah, jangan kejadian lagi. Mangga, Pak Dendi. Baik. Terima kasih Mas Yoga. Pertanyaan straight up. Dan itu benar banget. Ya. Jadi, dulu pada waktu kita ini awal-awal pandemi, kita langsung merubah RJPP sebenarnya. Ya, dan salah satu tugas di komersial itu sama BizDev itu adalah melakukan yang namanya, ini udah dari istilah Mas Yoga nih, ini di dalam semua strategi besar kita turun ke manapun juga itu yang namanya non-core, non-related business. Ya, jadi non-aviation tadi seperti yang Mas Yoga sampaikan, ya non-core dan non-related. Jadi mesti di luar daripada dunia, bahkan dunia aviasi. Nah, memang tugas ini ada banyak diembankan ke anak usaha terutama. Ya, karena mereka yang paling cepat bebas bergerak kan. Ya, karena mereka nggak punya aset airport. Kalau kita kan airport asetnya masalahnya. Tapi itu pun kalau di kita bisa lakukan banyak nih di mana sih sebenarnya? Nanti itu di kargo dan aset. Dua ini yang bisa kita lakukan untuk non-core, non-related. Ya, karena dengan adanya ini ada yang bocor sore. Di yang non-core, non-related ini, terutama kayak semacam aset ya. Aset ini justru kita harus cari eksternal bisnis yang berhubungan eksternal bisnis yang tidak berhubungan dengan airport. Contoh tadi saya kasih di depan, kalau kita bisa sukses nanti eksekusi Plan B dan punya anchor tenant itu semacam Mitsui Outlet Park gitu ya, itu akan jadi satu benchmark baru untuk kita. Di mana kita menjadi attraction and destination yang justru non airport. Justru orang-orang yang akan ke Bali harus lihat ini sebagai atraksi baru. Ya, kalau orang-orang mah demen ke mana, ke Johor Bahru karena ada outlet parknya, kalau ke Jepang ada tembaknya gitu ya. Nah ini yang yang kita mau coba tiru juga. Jadi ini kita malah bisnisnya memang ke pariwisata. Ya, jadi pariwisata yang orang mau ke Bali tapi tidak berhubungan dengan airport sebenarnya. Nah, itu salah satu cara untuk aset management Mas Yoga. Kalau yang di anak usaha itu justru banyak malah ya. Justru malah seperti kayak APS sekarang sudah bergerak 20-30% bisnisnya itu nanti akan non-eliminasi. Jadi bisnisnya itu akan berasal dari luar. Contoh mereka mendapatkan kontrak dengan Menkominfo, kontrak dengan Philip Morris, kontrak dengan Gojek, ATM bank. Nah itu yang mereka kerja untuk di luar. Ya, kalau APL of course karena bisa memang dari luar justru kebanyakan non-eliminated kalau APL. Terus APP sekarang banyak proyek di luar yang berhubungan dengan MRT gitu ya. Mereka mulai menuju ke sana. Memang challenge-nya dulu Mas Yoga untuk pengalihan bisnis adalah ketika pada waktu terjadi pandemi semua bisnis down kan. Baru boleh dibilang setengah tahun belakangan lah bisnis ini mulai menggeliat lagi yang di luar kita. Nah, disitulah tadi progresnya justru untuk anak usaha dan kita juga untuk aset lebih cepat sekarang bergeraknya. Sampai itu jawabannya ya, Mas Yoga ya. Non-core, non-related itu adalah RJPP kita. Sedikit lagi, kan dengan AP1 udah sebagai BUMN ya. Nah, apakah ini kita bisa jadi lebih fleksibel ya dalam melakukan bisnis ya? Dalam artian yang dulunya kita harus laporan ke Kementerian Perhubungan, ke BUMN segala macam, dengan adanya journey ini apakah kita jadi lebih gampang untuk bergerak atau jadi sama aja ya? Oke. Kalau saya lebih suka ngelihat hal seperti ini tergantung dari kita internally gitu ya.
karena adanya Journey itu kan mereka mewakili saham seri A-nya pemerintah ya, melalui tadinya Kementerian BUMN sekarang diturunkan. Jadi sebenarnya sama aja. Yang penting apa, internal kita aja mesti cepat. Lihat opportunity, lihat peraturannya, ajukan approval, eksekusi. Dan bahkan mesti kita rubah. Beberapa malah saya rubah, kita rubah gitu ya. Untuk kita mendapatkan approval dulu, izin prinsip. Saya mau tanah gitu. Kita kalau mau mengusahakan tanah tersebut, jangan menunggu kliennya ada baru kita ajukan approvalnya, sampai bahkan kalau perlu ke engineering. Jangan. Jadi sekarang mesti kita alihkan adalah dapetin approvalnya dulu baru kita jual. Sengaja izin prinsip. Disitulah pentingnya anak usaha. Jadi pengajuan izin prinsip itu adalah dari anak usaha. Ya, sekarang mengajukan dulu baru dijual. Karena kalau nggak apa? Kalau ada investor, saya mau invest nih ke tanah 100 miliar. Kalau saya punya uang 100 miliar, saya mau 3 bulan, 6 bulan udah jadi itu barang kan. Nanti kalau di kita dulu approval, nanti setahun baru jadi itu approval. Udah telat, udah masuk angin. Nah, itu bisa kita rubah caranya. Jadi tidak berhubungan dengan siapa di atas kita atau approval proses, Mas Yoga. Ya, balik lagi itu semua dari kita. Gimana kita bisa bekerja dengan cerdas supaya di sisi aman, bisnis project juga aman gitu. Karena tadi kecepatan kita dalam eksekusi. Saya pikir itu ya jawabannya, Mas Yoga. Terima kasih banyak. Ya, thank you. Baik, makasih Pak Dendi, Mas Yoga atas pertanyaannya. Saya senang ini kalau unit lain yang bukan hanya unit di bidang pendapatan ya yang bertanya, itu ada satu ketertarikan sendiri ini dengan unit pengembangan usaha Pak Dendi. Betul. Ini luar biasa. Betul. Dan ini hampir rata-rata Pak, ini milenial semua yang bertanya Pak. Ya. Jadi saya harapkan macam kita lah Kang. Macam kita. Ya 20 tahun lalu tapi 20 tahun lalu. Ya betul Pak. Tapi kalau Bapak masih milenial lah Pak. Usia kita nggak jauh beda Pak. Usia kita nggak beda jauh Pak. 2 tahun Pak kita usianya Pak. Tapi jauh Pak hierarkinya. Baik, makasih Pak Dendi dan Mas Yoga. Pertanyaan selanjutnya adalah saya izin, mudah-mudahan ada nih. Ini namanya kok hampir sama dengan saya nih, tapi bukan saya nih Pak Dendi. Namanya Pak Sanusi. Pak Sanusi, Angkasa Pura 1. Coba saya lihat itu dia. Punya satenya nih. Pak Sanusi ada Pak Sanusi, AP1. Ini soalnya bacaannya dari sini Pak Sanusi. Dari bandara mana nih ya? Ada, kalau enggak mungkin saya akan lewati kalau nggak nongol di video nih. Pak Sanusi ada? Mungkin saya pakai laptopnya Pak Iwan nih Pak Dendi. Mohon maaf. Oh ternyata. Jadi benar namanya Sanusi. Ternyata masih pakai grupnya Pak Iwan nih. Oh ternyata Pak Palti. Oh Pak Palti, ini sih bukan ini lagi, nggak asing lagi nih. Pak Palti, monggo, luar biasa Pak Palti. Ya Pak. Siapa Pak Palti? Saya Pak Palti Pak. Palti itu dari aset. Palti. Dari Palti, dari aset Pak, fungsi aset Pak. Ya. Jadi Pak izin terkait tadi Pak mengenai atas kondisi saat ini, strategi utama dari fungsi business development, kira-kira seperti apa ya Pak? Maksudnya kan kita tahu bahwa kondisi kinerja keuangan kita ini kan menurun Pak ya, sehingga Pak AP1 ini diharapkan bisa survive atau bertahan hidup ke depannya. Lalu kedua Pak, kaitannya dengan beberapa aset kita yang di Bandara AP1 ini, terutama dari sisi lahan idle, itu kan masih banyak yang belum teroptimalisasi untuk menjadi aset monetizing. Seperti contoh Pak, Bandara Bandara Stella Parang Pak di Mataram. Itu kita tentu sama-sama tahu sudah sejak dulu, sejak lama itu kan masih belum teroptimalisasi. Ya tentu tadi Bapak sampaikan rencananya kan terkait dengan partnership atau mencari mitra yang strategis. Lalu ada juga Pak bangunan kita yang idle seperti ex Hotel Hakaya di Balikpapan juga seperti itu Pak. Jadi kira-kira apa sih Pak kendala atau permasalahan pada saat ini pada saat kita mencari mitra yang strategis atau partnership tadi, sehingga harapannya bagaimana caranya kita bisa mengatasi hal tersebut. Mudah-mudahan ke depan bisa dapat diimplementasikan secara nyata dan juga ada value added bagi perusahaan ini. Lalu yang ketiga Pak, mohon maaf ini yang terakhir, kebetulan ini kan Bapak juga menanggung jawab mengenai fungsi subsco nih Pak. Nah atas kondisi yang tadi dari sisi partnership kira-kira di mana kedudukan atau peranan fungsi subsco sehingga
diharapkan dengan adanya keberadaan Subsco tadi bisa meleverage Pak, setidaknya kinerja untuk pendapatan dari core bisnis AP1. Demikian Pak, pertanyaan dari saya. Makasih. Pak Iwan, makasih laptopnya Pak Iwan, saya pinjam. Makasih Pak. Oke, makasih Pak Palti. Pakai nama saya ternyata Pak. Ya, makasih Pak Dendi, izin ya. Tadi Pak Palti ini dari Aset Manajemen Angkasa Pura I kantor pusat Pak. Kantor pusat. Ini lebih menyoroti yang pertama itu terkait dengan implementasi aset recycling nih Pak. Tadi menyampaikan bahwa kita punya lahan idle yang belum teroptimalisasi, contoh ex Bandara Mataram, kemudian bangunan ex Hotel Hakaya yang saat ini kita sudah beli, akan tetapi belum kita maksimalkan nih Pak. Kemudian juga aset-aset yang lainnya. Monggo Pak Dendi. Oke, baik. Terima kasih Kang Iwan. Terima kasih Pak Palti. Tapi kalau ini bukan millennials kayak Pak Palti ya, kalau kelihatan. Kalau milenial juga di ujung nih kelihatannya nih. Jiwanya masih milenial Pak. Jiwa ya, kita semua pasti gitu ngakunya Pak Palti. Jiwanya millennials. Baik, ini saya jawab secara in general ya. Kalau kita bicara asset management, apalagi yang berupa land asset, ya. It's always a challenge Pak Palti. Apalagi dalam tadi 2 tahun ke belakang ini di dalam masa pandemi ya, itu nggak gampang buat cari orang yang mau invest jangka panjang di dalam keadaan lagi semua hold cash. Itu problem utama ya. Kita udah melakukan banyak hal, kita kerjasama langsung coba cari kayak partner seperti JLL ataupun saya lupa ada satu lagi lah. JLL itu Jones Lang LaSalle ya, partner-partner macam apa yang memang jago di spesifik di properti ya, memang karena marketnya sedang down. Kalau lagi pandemi, kalau bukan pandemi lah istilahnya. Kalau lagi udah krisisnya pun masuk kategori force majeure seperti itu. Biasanya orang kan hold cash dulu. Itu basic fundamental problem. Kenapa tidak mudah? Tapi keduanya, ini memang ada satu ini juga inherit problem in my opinion. Jadi problemnya yang diwariskan itu soal peraturan. Jadi pada saat pokoknya kita bisa cek kalau di kita cap 76 kali ya. Nah, makanya kita lagi revise ini cap 76 supaya tidak menyamakan antara retail bisnis kita di airport dengan asset management. Ya, ini sedang kita konstruk supaya bisa lebih fleksibel. Dan itulah mungkin kalau kita lihat ya, kenapa susah banget itu ngejual yang namanya Klan Bay, Pak Pati. Pas waktu saya masuk ya, saya kan lihat aset-aset yang ada. Bayangin ya, Klan Bay di Denpasar 30 hektar, 20 tahun mangkrak itu dibilang. Ya. Kenapa itu jadi? Karena banyak tadi soal peraturan, soal gimana sih cara kita approach untuk sesuatu yang bukan dari core kita di properti ataupun retail gitu. Nah, ini yang jadi komponen utama gitu untuk banyak hal. Kita nggak usah bicara kayak Sela Parang airport yang masalah utamanya adalah kalau lihat spesifik ya local catchment area yang kecil. Biasanya kalau bicara aset properti bisnis itu harus lihat local catchment area-nya Pak. Ya, nggak bisa mengharapkan kan nanti ada MotoGP orang akan banyak, itu kan cuma setahun sekali ya. USBK tambahan paling 2 tahun sekali dengan skala yang jauh lebih kecil. Tapi kalau bicara bisnis properti itu local catchment area. Jadi mesti kita lihat kalau ada kasus yang kita bisa bicarakan bersama gitu ya. Itu adalah Klan sebenarnya. Karena itu udah nggak perlu diragukan kalau bicara catchment area-nya, both local and domestic and international luar biasa itu kalau kita bicara ke Klan Bay. Nah, disitulah tadi Pak Pati, di mana memang kita harus momentum dan jujur ya, setengah tahun belakang ini justru mulai banyak lagi nih karena orang yang mulai mau invest karena mereka ngelihat keadaannya mulai membaik. Nyimpan cash kan juga nggak bagus buat perusahaan ya. Itu malah bukan pemborosan, inefficiency di dalam cash management funding sebenarnya. Makanya mereka mulai nih sekarang setengah tahun belakang, termasuk tadi yang Pak Palti spesifik ada bilang Hakaya, ini mulai masuk nih beberapa bidders nih. Maka ini akan kita rekonstruk lagi supaya bisa, buka lagi. Dulu dibuka, tapi kita buka lagi sekarang. Ya untuk banyak beberapa properti aset. Jadi timing is very important kalau kita berbicara aset land terutama. Ya, dan kalau tadi di mana perannya si Subsco di dalam leverage semua itu justru di sinilah kita aktivasi yang namanya seperti Angkasa Pura Property. Semua kita kasih izin bersih tadi seperti tadi pertanyaannya Mas Yoga gitu ya. Gimana nih Pak kalau anak usaha? Nah itu justru tadi saya bilang anak usaha yang justru saya kasih izin prinsip buat pengelolaan aset-aset tadi.
Jadi mereka mendapatkan izin di depan, mereka langsung cari partners. Nah, approval ke kita hanya memberitahu nanti. Tapi karena apa? Karena izinnya sudah kita kasih ke anak usaha. Jadi itulah cara kita ini, Pak Walti, leverage tadi ya. Kita review legalities-nya di CG kita melalui SCAP kita kita assess, dan kalau perlu kita sedang dalam proses rubah. Kedua, kita memang tunggu timing yang tepat karena kita lagi rebound semua dan kelihatannya akan bagus insya Allah. Dan ketiga, leverage dari anak usaha untuk mempercepat proses yang dua di atas tadi. Saya pikir itu jawabannya Pak Walti ya. Ya, On how to do it. Pak, satu lagi Pak, mau nanya Pak. Satu lagi, kayak tadi Pak, jangka waktu pelaksanaan kerjasama. Kalau existing kan di anggaran dasar kita apakah sudah dirubah Pak? Maksud saya, tentu atas kondisi saat ini kan justru lebih tertarik pihak investor ataupun partner, calon partner kita. Misalkan jangka waktunya kalau yang sekarang kan 2 tahun, 5 tahun, atau itu kan gitu Pak. Apakah itu bisa jadi solusi pada saat kita rubah, jangka waktu kira-kira, tapi dengan evaluasi, misalkan kewenangan GM atau kewenangan direksi ataupun sampai pemegang saham, mungkin jangkanya lebih panjang Pak, jangka waktunya. Kaitannya tadi dengan pada saat investor mau investasi kan tentu nggak dengan pola yang lama, sementara ada kendala di aturan di kita masih short term Pak, seperti itu. Itu sih Pak. Ya. Understand Pak Walti. Itu banyak kita hadapi juga dengan beberapa kasus kita. Tapi agak gini ya, karena ini cara kita melihat sebenarnya. Jangan cuma melihat itu dari cap kita. Di atas cap kita ini masih ada cap-cap yang lain loh. Ya. Bahkan sampai ke perpres. Ya kan? Kita mesti lihat yang mana yang paling atas bisa menaungi justru. Ya, contoh, kayak tadi Pak Walti bilang, kalau ada tanah segede itu gimana? Contoh gampang Pak Walti, Klan B. Kalau Klan B kita tawarkan 5 tahun doang Pak Walti. Saya mendingan resign aja deh jadi direktur investasinya P1 deh. Ya nggak make sense. Kalau proyek sebesar di Bali pula tanahnya sebesar 30 hektar. Indikatifnya pasti akan depannya TT-an itu. Ya kan? Kalau udah kayak gitu, kita peraturan HGB sama HPL-nya gimana tuh? Boleh tuh ternyata di HGB atas HPL. Tapi 30 plus 20. Nah, itu ada di PP. Itu loh. Nah, itu yang mesti dilihat. Kreativitas kita di dalam menjaga GCG it's fine. Tapi lihat dong, peraturan kan berjenjang. Kan kita bisa refer peraturan yang ada. Ya, kayak kita bukan yang paling tinggi loh, mesti lihat itu Pak Walti. Ya, ada peraturan yang bisa kita jadikan acuan. Ya, kalau perlu tadi, kalau misalnya besar-besar, contoh, ya kita mau merubah nih sekarang nih, tender di Surabaya sama Denpasar, sensitive issue, kita pakai jam datun untuk jam intel kemarin ya. Untuk apa? Lihat rules and regulations-nya untuk menjaga kita juga gitu. Nah, kayak gitu Pak Walti. Mesti kreatif Pak kitanya Pak. Yang melihatnya jangan kacamata kuda, masih ada di atas langit ada langit. Gampang lihatnya kayak gitu. Siap. Ya. Makasih. Gitu Pak Walti ya. Thank you Pak Walti. Baik. Sangat dinamis pertanyaan dan jawabannya. Tadi saya baru mau bicara di atas langit ada langit. Yang tidak boleh dirubah itu hanya Alkitab ya Pak ya. Aturan bisa dirubah. Gitu. Pak Walti, optimis Pak Walti ya. Pak Walti masih menjadi milenial pemikirannya. Usia nggak bisa dihubungin bos. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Ini tadi dari kantor pusat semuanya nih. Ada mana daerah dong? Dari Pak Binsar di kantor pusat. Mohon maaf nih saya pilih aja nih. Kemudian coba nih dari Pak Taufan Firdaus nih, dari mana nih? Ada nggak Pak Taufan Firdaus? Oh Bali. Nah Bali. Pak Taufan Firdaus, mohon untuk bisa di-on-kan videonya sama audionya, Pak. Selamat siang, Pak Taufan. Pak Taufan Firdaus ada? Oke. Pak Taufan Firdaus, ini dari Bandara Denpasar, Pak Dendi. Ya, Mas Taufan, apa kabar? Monggo Mas Taufan. Tapi kalau namanya Taufan bukan beli ya, saya panggil berarti ya. Ini audionya. Siap. Izin Pak. Ya, mau izin Pak. Selamat siang Pak. Pak Dendi dan Pak Moderator. Jadi mungkin mohon maaf sebelumnya Pak, mungkin agak pertanyaan mungkin terkait dengan decision, cuman saya ini kan tertarik dengan mudah-mudahan ini bisa jadi role model kita sebagai leadership dari business partnership. Jadi singkatnya Pak, mungkin kan business partnership yang sudah berjalan ini kan ada, kalau kita lihat dari portofolio atau modelnya kan ada 2 lah di bandar udara yang memang ini, baik itu dari pihak swasta maupun juga dari pihak pemerintah.
Nah, saya sih lebih tertariknya pandangan Bapak nih Pak, yang sudah baik itu berjalan maupun juga on progress, business partnership atau model kerjasamanya itu kita lebih untuk AP1-nya terkait dengan nanti apa namanya lebih meningkat, apalagi kita sudah tahu sendiri udah pasca pandemi seperti ini, lebih condong ke partnership ke government atau mungkin lebih ke pihak swasta Pak. Mungkin dari lebih ke pandangan dari Pak Dendi seperti itu Pak. Terima kasih. Monggo, barangkali bisa langsung saja ya Pak ya. Berarti straightforward ya. Partnership ke government atau banyak ke swasta gitu kan ya, Mas Tovan. Jawabannya satu, Mas Tovan. Lebih condong ke yang bawa duit. Itu aja sebenarnya. Ya, karena gini, partnership itu kan boleh dibilang ada beberapa, ya kita sebagai BUMN lah, dalam kapasitas kita sebagai BUMN ya. Ada beberapa tipe lah. Kalau misalnya dengan pemerintahan, jujur, itu ada lebih banyak penugasan ke kita. Ya, pada saat kita membenahi airport kita untuk G20, untuk kita sekarang nanti akan ada Bajo, itu lebih banyak penugasan sebenarnya. Ya, KSP Sentani itu penugasan. Dan itu memang kalau kita melihat secara positive side, memperlebar network sebenarnya dengan kita mendapatkan penugasan partnership ya, quote-unquote dengan government ini adalah memperlebar network kita justru. Dan ini yang jadi kalau kita sudah bicara perluasan network, berarti ini adalah penambahan dari bisnis harusnya kan. So jadi it's okay. Ya, selama ya kalau kita bisa pertanyaan lebih bagus ya, kan gitu ya Mas Iwan ya. Dapat penugasan tapi dibayar juga dong kayak gitu kan. Ya, itu kita sih harapkan. Tapi kalau enggak ya kita mesti kreatif di dalam create bisnis ini menjadi bisnis model yang yang visible. Tapi kalau bicara yang eksternal Mas Tovan, eksternal ini juga sekarang ini justru banyak berperan ya di dalam bisnis sektor yang, karena gini, private ini pun bisa juga dari luar sebenarnya. Ya, saya kasih contoh tadi, basis case saya adalah Incheon, itu private sector, tapi dari luar. Buat mereka, kita punya kepentingan yang sama, mereka perlu footprint airport di luar daripada Incheon. Karena kalau Korea, berapa banyak sih marketnya? Nggak akan mungkin mereka bisa kayak kita yang punya 34 airport juga di AP1, AP2. Kalau mereka perlu tadi. So, jadi, mereka perlu network footprint, kita perlu investment dan juga tadi network traffic. Jadi klop nih. Nah, itu yang kita mesti lihat. Yang mendasari pada saat kita kerjasama dengan pihak swasta. Nggak cuma soal investmentnya, nggak cuma soal uangnya, tapi beneficial dari operating structure pada saat kita kerjasama ini apa di mereka. Contoh tadi kalau saya bilang, kalau kita bisa dapat factory outlet, premium outlet untuk ke tanah kayak Kelan, kan buat mereka jualan ekstra di luar negeri ibarat dari kita. Kalau buat kita dapat traffic untuk tadi yang pertanyaan sebelumnya siapa dari Pak Paldi itu atau Pak itu ya Pak Yoga kali ya Mas Yoga ya, non core non related business kita dapat. Jadi both mesti kita lihat kepentingannya di mana ya, karena kan tadi government mungkin bisa memberikan kita penambahan network dari penugasan itu, kalau private bisa menambahkan dari apakah traffic ataukah direct investment mereka. Jadi ada banyak faktor, tapi ini biasanya berkisar di antara itu. Apa yang menjadi core di kita? Makanya tadi kalau lihat di basic principle-nya business partnership, Mas Tovan, itu tentang winning both way kan. Ya, dua-duanya harus sama nih kepentingannya. Kalau yang satu cuma mau overrule atau cuma mau akuisisi aja nggak guna buat kita. Yang penting kamu juga mesti punya kepentingan yang sama dengan kita, kayak gitu. Itu saya pikir jawabannya ya. Baik, Mas Tovan. Ya, Pak. Cukup. Boleh mengulik sedikit lagi, Pak? Boleh, Pak? Silakan, 1 menit. Jawaban yang mungkin pertama kali muncul seperti Pak Dendi bilang sih udah betul, Pak. Pasti yang dapat menghasilkan uang. Mungkin kalau saya bicara uang kan agak tabu sedikit lah. Mungkin lebih ke benefit, Pak. Cuman mungkin saya mau mengulik lagi ke benefit tadi yang seperti dibilang Bapak, entah itu uang, network, segala macam. Kalau mohon izin, mohon maaf dan sebelumnya, kalau disuruh milih nih Pak, dari dua role model itu kira-kira lebih condong mana Pak? Ini sedikit pandangan dari Pak Dendi aja. Terima kasih Pak. Karena pasti kayaknya sih kalau kita bicara pandang, mungkin ini kan plus minusnya. Ini swasta dan pemerintah nih maksudnya ya? Oke, tadi Pak, yang seperti tadi yang seperti tanya ke di atas. Terima kasih Pak. Ya, jawabannya sebenarnya gini, Mas Stefan. Bukan dari pilihan government ataupun private-nya, tapi lebih ke bisnis objektifnya. Di situ yang lebih fundamental kalau menurut saya.
Ya karena saya bilang tadi government punya benefit untuk kita mendatangkan network of airports of aset. Kalau swasta network of traffic dan investment. Jadi bukan siapanya, tapi apa objektifnya dulu. Kalau memang keperluan kita adalah mendatangkan, seumpama kita lagi restru nih, kita perlu partner yang bisa di leverage our asset supaya utang kita nggak kegedean. Ayo dong invest sama kita biar supaya aset kita nih berkurang bebannya. Nah berarti apa? Kita perlunya adalah investors keuangan, ya kan? Bisa pemerintah melalui Himbara mungkin, atau melalui INA, ataupun global financing company. Kayak gitu Mas Tovan. Jadi saya pikir lebih fokusnya jangan di antara dua ininya. Dua-duanya punya kepentingan yang berbeda, tapi objektifnya harus satu untuk AP1. Ya, apakah itu financial ataukah itu traffic gitu. Saya pikir itu jawabannya. Baik, makasih. Makasih Mas. Pak Dendi. Cukup bijak lah ya jawabannya ya. Ya, sangat cukup Pak. Ada Intinya, satu hal mungkin yang tambahan Pak. Jadi bukan ke siapa tapi objeknya Pak. Itu mungkin jadi ilmu baru. Bisnis objektif Mas Tovan. Itu yang paling penting. Ya, baik. Bisnis objeknya. Jadi core bisnisnya kita di mana? Kalau saya mau butuh uang ya saya harus berteman sama orang yang punya uang. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, kalau saya perlunya traffic ya saya mesti cari orang bisa mendatangkan traffic buat saya kan gitu. Betul. Itulah inti dari tadi yang disampaikan oleh Pak Dendi, partnership dengan siapapun. Ya. Tidak memandang apapun itu dengan siapapun itu, tapi yang jelas tujuan korporasi kita itu apa, kita harus collab dengan siapapun itu. Gitu ya Pak ya? Betul. Baik. Makasih Pak Dendi. Tadi 5 pertanyaan saya pikir sudah hampir menjawab secara keseluruhan dari A sampai Z. Memang banyak sekali pertanyaan yang masuk, namun waktu jualah yang terpaksa harus kita akhiri, dan tadi rangkaian demi rangkaian acara sudah kita laksanakan. Terima kasih ya kepada Pak Dendi dan kepada hadirin semua dari seluruh kantor cabang yang telah memberikan sharing knowledge khususnya kepada kita semua, dan terima kasih juga kepada semua peserta yang mengikuti acara ini. Sebelum acara kami tutup, sebagai rasa terima kasih kepada Bapak Dendi, kami telah sampaikan cenderamata untuk beliau dari Center for Excellence. Mohon kesediaan Bapak Dendi untuk menerimanya dan mengangkatnya Pak. Kita pakai ini. Oh ini, nih. Oke. Nah tuh, ketampang kemana? Wah nggak kelihatan nih background gue. Oke ya. Oke. Nih. Oke. Cakep Pak. Muka sendiri ternyata hadiahnya Kang. Baik, makasih Pak Dendi. Baik, makasih Pak Dendi telah menerimanya, dan mohon closing statement dari Bapak sebelum acara diakhiri Pak. Monggo Pak. Ya. Baik, nuhun Kang Iwan. Terima kasih juga untuk ini para panitia penyelenggara lumayan gerabak-gerubuk kita seminggu terakhir. Sorry ini juga harus di reschedule karena banyak ada ini tugasnya untuk mewakili Pak Diri. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, lumayan bervariatif dan lumayan kritikal. Saya suka untuk critical thinking seperti itu. Jadi untuk lebih mengerti ya. Nah, mungkin saya titip pesan aja, kalau terutama nanti di cabang, kalau ada keperluan untuk mempercepat aset management melalui business partnership ataupun spesifik business partnership yang lain yang memerlukan bantuan, please notify me and my team ya. Kasih tahu nih saya sama tim, supaya kita bisa bantu untuk mempercepat proses. Speed is key sebenarnya dalam melakukan bisnis transformasi ini. Dan spesifik lagi di bisnis partnership, key-nya adalah tadi jangan sampai masuk angin, rata-rata kayak gitu ya. Dan kebanyakan masuk angin justru karena kita di internal. Jadi kita berkutat sama peraturan, kita nggak kreatif melihat peraturan, banyak di situ kalau lihat saya rata-rata penyakitnya. Jadi tolong discuss juga dengan legal pusat kalau perlu, karena legal pusatnya udah lebih dulu untuk di brief oleh board gitu ya, untuk lebih kreatif di dalam membantu bisnis proses yang kita pikir banyak menjadi kendala kita semua. Jangan sampai internal menjadi blok untuk bisnis partnership yang akan kita lakukan ya. Jadi tadi Kang Iwan, kalau mereka bisa bantu kita semua untuk memberitahu kita akan percepatlah bantuan itu gitu.
Ya supaya kita jangan mau kalah tuh sama BTS, sama Lembu, ya kan? Supaya bisnis partnership kita lebih banyak dan keren-keren nantinya. Ya, saya pikir itu ya, Kang Iwan ya. Semoga ini jadi pencerahan. Semoga penjelasannya cukup jelas, nggak terlalu jelimet. Ya supaya ini menjadi inspirasi juga buat rekan-rekan semua. Nuhun Kang Iwan. Baik. Makasih Pak Dendi. Sekali lagi luar biasa. Kawan-kawan hadirin insan Angkasa Pura I yang saya hormati, yang saya banggakan dan bahagia selalu. Demikian acara webinar series kali ini. Mudah-mudahan intisarinya bisa kita ambil dan bisa kita implementasikan. Tadi saya sudah menyampaikan intisarinya. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita semuanya. Saya Iwan Sanusi GBD sebagai moderator. Mohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini. Izin saya sampaikan pantun dari bahasa Arab. Wa qad yurja lijar isyaifi burun wala burun liman jaroha lisani. Kalaulah pedang menusuk hati, masih ada harapan untuk sembuh. Akan tetapi kalau lidah menusuk hati, kemana obat akan dicari. Demikian selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan kami kembalikan kepada Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Dendi atas sharing pengetahuan dan pengalamannya sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Terima kasih juga untuk Pak Iwan, luar biasa penutupannya Pak, saya sampai merinding. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah dengan setia sampai akhir mengikuti kegiatan kali ini. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya atas nama Training and People Development Group, mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan webinar kali ini. Akhir kata, saya coba tutup juga dengan pantun, Bapak izin, makan ikan nila enaknya nggak pakai duri. Minumnya jangan lupa dengan es teh manis. Saya Ulfa, mohon pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di next webinar series. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ulfa. Semua ya. Terima kasih. Mantap Pak Iwan, mantap. Terima kasih. Akan tabungan. Pak Iwan tak balikin laptopnya ya. Terima kasih. Mantap Pak Iwan. Jangan dibawa pulang. Bayar. Ya pakai sewa lah. Sewa pertemanan. Sewa laptop itu. Intinya kalau collab nggak perlu sewa lah. Cukup dibayar 1 Indomie lah. Oke kawan-kawan, makasih semuanya. Salam collaboration. Siap. Ya berarti saya kelapa. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu lagi di webinar seri selanjutnya. Izin end meeting ya. Selamat siang, selamat istirahat.